人不计其数。哪位前辈在千里？ Kelihatan seorang tua muda keluarga Chen yang dianggap sampah harus meregang nyawanya dikarenakan dibunuh oleh keluarganya sendiri di jurang kematian. Siapa yang tidak menyangka kematian tuan muda tersebut adalah awal mula bangkitnya kekuatan karena mendapatkan reinkarnasi dari Kaisar Pedang Iblis. Lalu bagaimana perjuangan tuan muda keluarga Chen saat ini untuk membalaskan dendamnya? Oke, janganlah berlama-lama. Kita langsungkan saja masuk ke alur cerita Donghua terbaru episode yang pertama. Ya, 还会英雄救。 Scene awal ini di mana diceritakan berlatar di hutan jiwa kematian. Ada seorang jiwa atau kaisar pedang iblis yang berbicara di tempat itu. Bahwasanya kalau orang yang ditakdirkan menjadi reinkarnasi dirinya sebentar lagi akan datang. Dan dengan meneteskan darahnya kaisar pedang iblis tersebut membentuk sebuah kekuatan untuk menghadirkan buku reinkarnasi yang mana buku tersebut nantinya akan digunakan untuk mengambil jiwa orang yang ditakdirkan. Scene kemudian kembali berpindah kepada seorang tuan muda dari keluarga Chen bernama Qian Tian. Kelihatan Qian Tian ia terus-terusan membantu sang senior. Dikarenakan sang senior itu mencoba untuk memaksakan diri dalam berkultivasi. Dikarenakan tidak ingin kakak seniornya dalam bahaya, pada akhirnya Qian Tian memberikan manik-manik jiwa spiritual pemberian sang ayah kepada kakak senior itu. Dan diketahui bahwasannya manik-manik jiwa spiritual itu dapat menenangkan napas dan pasti bisa membantu ke sang kakak senior untuk melanjutkan kultivasinya. 猪可以平稳气息，你怎么会在这里？ Lalu setelah menyerahkan manik-manik spiritual tersebut, tiba-tiba saja datang seorang tuan muda yang lain, yaitu nampaklah dari keluarga Chen pula. Lalu tampak di tempat sini, Qian Tian MC kita baru saja menyadari sepertinya mereka berdua telah bekerja sama dengan sang kakak senior. Dan benar saja sang kakak senior yang baru saja ditolong oleh Qian Tian langsung saja melakukan serangan kepada Bang MC kita. Dan di satu sisi kelihatan si tuan muda ia sudah bersiap membunuh Qian Tian dan membuangnya ke hutan di bawah tebing yang bisa disebut dengan hutan jiwa kematian. Dan diketahui setiap tahun selalu aja orang yang jatuh ke dalam hutan jiwa kematian dan tidak pernah bisa kembali lagi. Jadi jika Xian Wu membunuh Qian Tian lalu membuangnya ke hutan jiwa kematian, tentu saja tidak akan ada orang yang mengetahuinya. 哦，武魂不起，没这个机会。 Karena Qian Tian bukanlah seorang tuan muda jenius atau bisa dibilang pecundang, maka dia bukan dibunuh oleh Qian Wu. Dan di setiap sisi Qian Wu juga berbicara kalau sang ayah dari Qian Tian secepatnya pasti akan menyusul kematian Qian Tian hari ini. Dan kelihatan dari kejauhan Bai Peng Huang dengan satu serangannya pada akhirnya Qian Wu berhasil membuat Qian Tian jatuh ke dalam jurang hutan jiwa kematian. Dan di luar dugaan Qian Wu juga mendorong kakak senior yang sebelumnya mendapatkan pertolongan dari Qian Tian. Kelihatan Bang MC kita yang sedang dalam keadaan terbolak-balik di sebuah jurang, dan jika dia tidak mati hari ini maka dia akan membalaskan dendam semua perbuatan yang sudah dilakukan oleh Xian Wu. Lalu setelah Qian Tian jatuh ke dalam jurang, Bang MC kita jatuh ke dalam air dan kemudian pingsan. Di satu sisi Kaisar Pedang Iblis mulai melakukan atraksinya dengan akan berinkarnasi ke dalam tubuh Qian Tian dan sepenuhnya mengambil alih tubuh Bang MC kita Qian Tian. Dan dengan menggunakan bantuan dari buku tarung reinkarnasi yang sudah disiapkannya, maka jiwa sesuatu dari dunia lain bernama Qian Tian akan diambil untuk dimasukkan ke dalam tubuh Qian Tian.
yang sudah hampir meninggoy itu. Dan diketahui jiwa dari Qian Tian yang diambil oleh buku Tarung Reinkarnasi merupakan seorang jenius pada masanya. Lalu setelah jiwa dari Qian Tian jenius dan juga Qian Tian pecundang bersatu, Kaisar Pedang Iblis langsung menggunakan kekuatannya untuk bersatu dengan dua jiwa di dalam satu tubuh Qian Tian. Lalu sudah ribuan tahun lamanya, ia pun merasakan kebanggaan karena tubuhnya akan menjadi reinkarnasi Kaisar Pedang Iblis, ucap Kaisar Pedang Iblis kepada Bang MC kita. Qian Tian yang tidak ingin jiwa diambil alih oleh Kaisar Pedang Iblis berusaha melawan. Seketika dia juga mengingat-ingat masa di mana Bang MC kita selalu mendapatkan penghinaan dari setiap orang, dikarenakan dia adalah tuan muda pecundang, dan momen inilah yang membuat kekuatan jiwa dari Qian Tian jenius muncul, sehingga membuat Qian Tian pecundang menjadi praktisi overpower hari ini atau praktisi yang begitu legek. Dan dengan menggunakan kekuatan pedang di tangannya, kelihatan Qian Tian membondar-bandir jiwa Kaisar Pedang Iblis. Sementara itu Kaisar Pedang Iblis tidak menyangka kalau orang yang direinkarnasi ke dalam tubuh Qian Tian merupakan seorang jenius pada masanya. Akan tetapi meskipun begitu, Kaisar Iblis tetap akan mengambil hari ini dengan sepenuhnya mengambil alih tubuh dari Qian Tian. Tapi ya begitulah, Qian Tian dengan kemampuannya pada akhirnya berhasil membunuh Kaisar Pedang Iblis kematian. Dan kematian Kaisar Pedang Iblis juga membuat buku itu bereinkarnasi langsung masuk ke dalam tubuh Bang MC kita. Dan dari arah langit, seorang yang berbicara kalau Qian Tian sudah menyeberangi surgawi untuk bereinkarnasi. Dan kelihatan ada sebuah cincin yang diberikan kepada Qian Tian setelah buku itu bereinkarnasi masuk ke dalam tubuhnya. Di satu sisi Qian Tian juga merasakan kenangan yang begitu aneh. Dan di mana kenangan itu yang ia dapatkan dari Qian Tian jenius dari dunia lain. Dikarenakan situasi sepertinya sudah saatnya untuk keluar, kelihatan Bang MC kita berencana untuk keluar dari hutan jiwa kematian terlebih dahulu. Sebelum kembali ke kediaman keluarga Chen. Sementara itu manik-manik giok spiritual yang sebelumnya diberikan oleh Qian Tian kepada kakak senior sudah nampak pecah karena dimakan oleh burung gagak hitam yang begitu menyeramkan. Dan beberapa saat kemudian ketika Qian Tian berusaha keluar dari dalam hutan, ia langsung didatangi oleh roh penunggu hutan jiwa kematian. Sedangkan fisik yang berusaha digunakan oleh Qian Tian juga tidak berguna untuk melawan roh tersebut. Dan pada akhirnya Bang MC kita menggunakan langsung pedang yang ia gunakan sebelumnya untuk menyerang roh penunggu hutan jiwa kematian. Dan benar saja, roh penunggu hutan jiwa kematian seketika langsung lenyap, tak tersisa sama sekali. Dan ternyata pedang yang digunakan oleh Qian Tian bisa menyerap kekuatan dari roh penjaga hutan. Tetapi karena ranah kultivasi Qian Tian belum tinggi, tampak Bang MC kita belum bisa mengendalikan energi yang cukup besar yang disalurkan oleh pedangnya itu. Qian Tian kemudian fokus untuk menyempurnakan kekuatan dan pada akhirnya dia berhasil menerobos ke ranah yang lebih tinggi setelah 6 tahun. Lalu setelah berhasil menerobos, Qian Tian juga nampak mempunyai penglihatan yang begitu tajam, setajam silet. Bahkan dia bisa melihat sesuatu dari kejauhan yang menggunakan penglihatannya itu. Qian Tian langsung membuat asumsi kalau dia bisa menerobos ke ranah dan serta mendapatkan penglihatan tajam karena berhasil menyerap roh jahat di dalam hutan kematian. Kelihatan si Tuan Chen dan orang-orang yang sudah menyakiti terhadap dirinya, dia akan membalaskan dendam kepada kalian semua, ucap Qian Tian dengan penuh amarah ya geng. Dan di saat yang sama suara tertawa dari Kaisar Pedang Iblis masih terdengar. Dan kelihatan ada roh penunggu hutan masuk ke dalam tubuh Qian Tian. Dan tanpa disadari oleh Bang MC kita sendiri, beberapa saat kemudian karena harilah sudah larut malam, maka Babang MC kita Qian Tian memutuskan untuk beristri jahat. Dan di satu sisi ia juga penasaran dari manakah kabar asal cincin yang dipakai oleh dirinya sekarang ini. Tiba-tiba saja cincin tersebut memberikan sebuah pedang yang cukup elegan kepada Babang tampan kita.
Selain itu juga, 2 buku keterampilan pedang juga langsung diberikan oleh cincin itu. Dan 1 buku berjenis keterampilan pedang angin dan 1 buku lagi berjenis keterampilan pedang salju. Chen Tian merasakan cukup beruntung bisa mendapatkan pedang yang bagus, serta 2 buku keterampilan yang bisa dibilang cukup begitu kuat. Sehingga Bang MC kita juga kembali mengingat perkataan dari Kaisar Pedang Iblis yang menyebutkan kalau Chen Tian adalah orang yang ditakdirkan. Maksudnya, kelihatan singkatnya cerita, ketika hari sudah pagi, Chen Tian langsung mencoba ilmu keterampilan pedang angin yang begitu kuat yang dia dapatkan tadi malam. Lalu meskipun sudah berhasil dengan baik ia mempelajari ilmu keterampilan pedang angin, tapi Bang MC kita masih belum bisa menggunakan sepenuhnya serta mengeluarkan kemampuan dari keterampilan pedang saljunya. Meskipun begitu, Chen Tian tidak putus asa karena dia berniat mempelajari lagi di lain waktu. Dan ia pun tidak pantang menyerah untuk mempelajari ilmu bela diri dari pedang angin dan pedang salju. Di saat yang bersamaan, Bang MC kita merasakan ada hawa-hawa kehadiran seorang yang sedang menuju ke arahnya. Dan benar saja ada seorang murid yang bernama Yu Zhanghao dan datang menghampiri Chen Tian. Dan nampak dia tidak senang karena Chen Tian masuk ke tempat latihannya tanpa izin dia. Di satu sisi, Chen Tian sendiri langsung menggunakan penglihatannya untuk mengetahui di ranah apakah yang dimiliki oleh Yu Zhanghao. Ternyata ranah Yu Zhanghao ia sendiri sudah mencapai di seni bela diri tingkat ke-7. Chen Tian yang merasakan kalau dia memiliki ranah yang lebih rendah berencana kabur melarikan diri karena dia bukanlah lawanan yang seimbang untuk Zhanghao. Di saat yang bersamaan, Zhanghao sendiri meminta Chen Tian untuk meminta maaf sambil bersujud 3 kali di hadapannya. Selain itu pula, Chen Tian juga harus memanggil Zhanghao dengan sebutan kakak Zhanghao. Dan kelihatan singkatnya cerita, Bang MC kita si tampan langsung menuruti apa yang diinginkan oleh Zhanghao. Bahkan di sini Chen Tian mengolok-olok Zhanghao dengan memanggil dengan sebutan cucu. Tentunya agar bisa memuluskan rencana ke depan kabur dari Zhanghao. Lalu kelihatan Chen Tian langsung menggunakan jurus serangan pedangnya dan diarahkan langsung kepada Zhanghao. Tentu saja momen ini atau serangan tersebut membuat Zhanghao sangatlah marah dan berlari mengejar kemana Chen Tian pergi. Kelihatan Zhanghao juga sedikit kaget dengan serangan pedang barusan karena dia tidak menyangka murid luar seperti Chen Tian bisa melakukan serangan pedang seperti serangan pedang para ahli bela diri. Lalu pada saat yang bersamaan Bang MC kita langsung kabur dari serangan yang diberikan oleh Zhanghao. Lalu secara tidak sengaja dia bertemu dan memeluk seorang wanita bernama Liu Yuan. Dan di sini tampak Chen Tian mengenali Liu Yuan dan ada di dalam ingatannya. Tetapi di saat yang bersamaan Liu Yuan merasa tidak mengenali Chen Tian sama sekali. Lalu seketika waktu telah terjadi dan tiba-tiba saja Zhanghao datang untuk menyerang. Kondisi ini pun membuat Chen Tian langsung menggunakan serangannya untuk mengorek-ngorek. Lalu serangan kejutan yang diberikan oleh Chen Tian benar-benar membuat Liu Yuan kaget pisan. Dia tidak menyangka sama sekali seorang praktisi seperti Chen Tian bisa melukai Zhanghao yang berada di level ahli bela diri tingkat ke-7 yang begitu kuat. Sementara itu Zhanghao kelihatan sangat marah karena wajahnya terluka. Dia kemudian mengeluarkan sebuah pedang untuk bersiap melakukan serangan kepada sang MC kita. Tetapi tetap saja dia menukik ke belakang. Chen Tian langsung mengucapkan kata-kata yang bahkan dia tidak ketahui. Dan tentu saja kata-kata tersebut berasal dari Chen Tian, genius yang berinkarnasi ke dalam tubuhnya. Atau bisa pula jadi itu adalah ingatan dari Kaisar Pedang Iblis. Tapi ya begitulah, Chen Tian sama sekali belum menyadari hal itu. Kelihatan singkatnya cerita ketika Zhanghao udah melakukan serangan terkuatnya, terjadilah sesuatu yang aneh di mana Chen Tian sama sekali tidak menghindar dari serangan tersebut. Dan ternyata saja tubuh dari Chen Tian menggunakan teknik pedang angin berhembus di tengah salju untuk menyerang Zhanghao. Lalu serangan yang sangat kuat digunakan oleh Chen Tian membuat Zhanghao bertanya-tanya siapakah Chen Tian sebenarnya.
Lalu seketika Zhang Hao berhubungan dengan kocak, Bang MC kita langsung menjawab bahwasannya Xiao Yu, apakah kamu sudah melupakan kakekmu sendiri? Chen Tian juga berpamitan pergi kepada Liu Yan yang berkata mereka pasti akan segera bertemu lagi di lain waktu. Dan Liu Yan mengetahui bahwasannya bocah yang memeluknya barusan adalah Chen Tian. Liu Yan menganggap bahwasannya hal ini pun ia melarikan diri hingga sampai di tempat sini. Liu Yan mengetahui bahwasannya bocah yang memeluknya barusan adalah Chen Tian. Liu Yan menganggap kalau Chen Tian adalah bocah yang menarik pisan. Sementara di sisi lain Zhang Hao nampak masih cukup kesal pisan. Dan di lain waktu dia berniat akan membuat Chen Tian menyesal dalam perbuatannya hari ini. Hingga beberapa saat kemudian di dalam hutan, Chen Tian berniat pergi ke sebuah sekte untuk mencari sesuatu yang begitu menakjubkan. Tiba-tiba saja di tengah jalan, Chen Tian mendengar suara-suara kresek-kresek dan beberapa orang yang sedang berada di sekitarnya. Dan terdengar oleh kuping Chen Tian, suara kresek-kresek itu adalah beberapa orang yang ada di sekitaran Chen Tian. Namun, sayangnya scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you next di video pembahasan.